Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang Allah muliakan. Jumpa lagi masih dalam pembahasan tentang malam nisfu Sya'ban yang terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dalam kitab Mawahibul Karim Al-Mannan fil kalami ala awaili surat ad-dukhan wa fadaili lailatul nisfi min Sya'ban, Imam Najmuddin Al-Ghaiti menampilkan bahwa kata beliau, wal aula lil insani ay yusalliya fi hadhihi al-lailati salat at-tasbih allati 'allamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas wa li ghairihi min aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara salah satu amalan yang utama yang kita laksanakan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban adalah dengan melaksanakan salat tasbih. Salat tasbih yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya yaitu Abbas, dan juga kepada orang-orang lain dari kerabat-kerabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka besok malam nisfu Sya'ban, di antara amalan yang mulia, yang utama adalah kita melaksanakan salat tasbih. Apa itu salat tasbih? Salat tasbih itu adalah salat sunnah sebanyak 4 rakaat, yang mana setiap rakaat itu diisi dengan tasbih sebanyak 75 kali. Kemudian kalau 4 rakaat berarti seluruhnya ada 300 kali tasbih. Bacaan tasbihnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fadilah salat tasbih ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada paman itu Abbas, bahwasanya Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud mengatakan pada pamannya bahwa, wahai pamanku, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak. Kalau engkau lakukan amalan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Awalahu wa akhirahu, yang terdahulu ataupun yang akhir. Qadimahu wa hadithahu, yang lama ataupun yang baru. Khata'ahu wa amdahu, yang kesalahan ataupun sengaja. Saghirahu wa kabirahu, dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar. Sirrahu wa alaniyatahu, dosa-dosa yang tersembunyi terhasia ataupun yang terang-terangan. Apa itu? Melaksanakan 4 rakaat salat tasbih, ya. Jadi demikian fadilahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa illam in istata'ta an tusalliha kulla yawmin faf'al. Andaikan kau mampu melaksanakan setiap hari, maka laksanakan salat tasbih setiap hari. Kalau tidak mampu, maka setiap hari Jumat. Ya, artinya setiap pekan sekali. Kalau nggak mampu juga, maka silahkan dilakukan sebulan sekali. Kalau nggak mampu juga, maka laksanakan setahun sekali. Kalau tidak mampu juga, maka laksanakan sekali seumur hidup selama engkau hidup. Nah, jadi dengan demikian salat tasbih dalam hadis ini dinyatakan sebagai kalau bisa dipaksakan untuk melaksanakannya. Bahkan Imam As-Subki berkata, la yasma'ul bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinin fid din. Tidaklah seseorang yang mendengar agungnya keutamaan salat tasbih itu lalu ia meninggalkannya, melainkan orang itu adalah orang yang dikatakan merendahkan agama. Jadi sahabat-sahabat yang Allah muliakan, besok ketika malam nisfu Sya'ban, maka di antara amalan yang mulia adalah malam melaksanakan salat tasbih sebanyak 4 rakaat. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pertama, tetap niatnya adalah usolli sunnat tasbih. Saya niat salat sunat tasbih dilaksanakan 2 rakaat, ya. Usolli sunnat tasbih raka'atain lillahi ta'ala. Saya niat salat tasbih 2 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian Allahu akbar, tabi ihram. Kemudian setelah itu boleh dibaca doa iftitah, kemudian baca surat Fatihah, kemudian rakaat pertama dibaca surat Alhaakumut Takatsur, ya. Rakaat kedua dibaca surat Wal Asri, rakaat ketiga dibaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang rakaat keempat dibaca dengan surat Qul huwallahu ahad.
Artinya setiap rakaat setelah baca Fatihah selesai, kemudian surat yang pendek selesai, maka bertasbihlah sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Setelah itu ruku. Setelah bacaan ruku selesai, maka bacalah tasbih 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian i'tidal, bangun i'tidal. Setelah baca i'tidal selesai, baca tasbih lagi 10 kali. Ya, demikian. Kemudian sujud pertama, setelah bacaan sujud pertama selesai, baca tasbih 10 kali lagi. Kemudian bangun dari sujud, setelah baca doa Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, baca lagi tasbih sebanyak 10 kali. Ya. Kemudian sujud yang kedua, setelah sujud kedua yang selesai, bacaan selesai, tasbih lagi 10 kali. Nah, dari sujud yang kedua, sebelum berdiri, bangun dulu sebentar untuk duduk istirahat. Sebentar, Allahu Akbar, duduk dulu, baca tasbih 10 kali. Setelah selesai 10 kali, langsung berdiri lagi tanpa mengucapkan Allahu Akbar lagi. Itu rakaat pertama, selesai 75 kali tasbih. Nah, rakaat yang kedua sama dari awal sampai yang terakhir, hanya saja setelah sujud yang kedua langsung duduk tahiyat akhir. Setelah bacaan akhir selesai, innaka hamidum majid, baru ditambah lagi tasbih 10 kali sebelum salam. Jadi rakaat pertama 75 kali tasbih, rakaat kedua 75 kali tasbih, dan rakaat ketiga pun sama. Ya, rakaat ketiga sama dengan rakaat pertama, rakaat keempat sama dengan rakaat yang kedua. Artinya apa? Setelah itu totalnya tasbihnya adalah 300 kali lipat. Apa 300 kali bacaan tasbih? Maka wahai para sahabatku, kaum muslimin sekalian, manfaatkan momentum malam nisfu Sya'ban besok dengan melaksanakan salat tasbih. Ya, dari beberapa riwayat salat tasbih ini dikatakan hasil penelusuran para ulama ahli hadis, bahwasanya haditsu salatit tasbih haditsun sahih au hasan wala budda. Hadis-hadis salat tasbih adalah hadis yang hasan, sahih dan hasan, sehingga tidak ada keraguan lagi. Dan insya Allah manfaatnya adalah Allah akan hapuskan dosa-dosa kita tadi. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dikatakan, falau kanat dzunubuka misla zabadil bahr aw ramli alijin ghafarallahu laka. Andaikan dosa-dosamu sebanyak buih di lautan ataupun tumpukan pasir-pasir di pantai, maka insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosamu tanpa peduli. Mudah-mudahan kita bisa mengisi malam nisfu Sya'ban besok dengan melaksanakan salat tasbih. Silakan mau dilaksanakan berjamaah juga silakan, sendiri lebih utama. Kalaupun dilaksanakan berjamaah, maka tetap pahalanya pahala masing-masing. Ya, berjamaah itu hanya untuk supaya tidak kelewat saja ataupun tidak lupa. Terutama bagi yang baru pertama kali melaksanakan, mungkin berjamaah itu lebih membawa semangat, karena memang jelas sholat ini adalah agak meletihkan, ya, karena nanti kaki juga akan terasa berat gitu ya. Tapi insya Allah kalau sekali kita laksanakan seumur hidup, maka itu akan jadi bekal kita di akhirat nanti ya. Demikian, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, inilah urutan ya. Jadi sesudah membaca Al-Fatihah, kemudian baca tasbih 15 kali. Kemudian ruku, setelah bacaan ruku, tasbih 10 kali. I'tidal, bangun dari ruku, setelah bacaan i'tidal, maka tasbih 10 kali. Ketika sujud pertama, setelah bacaan sujud pertama selesai, baca tasbih 10 kali. Kemudian ketika duduk di antara dua sujud, setelah bacaannya selesai, baca tasbih lagi 10 kali. Kemudian ketika sujud yang kedua, setelah selesai bacaan sujud yang kedua, baca tasbih 10 kali lagi. Kemudian setelah bangun dari sujud yang kedua, sebelum berdiri, duduk istirahat sebentar, kemudian baca tasbih 10 kali. Ini untuk rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ya. Kemudian rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat, nomor 7 ini nih, yang ini nih, diganti dengan ini. Sesudah tahiyat akhir, dibaca tasbih 10 kali lagi, sehingga semuanya menjadi pas 75 kali setiap
rakaat. Jadi urutannya seperti ini. Tata cara pertamanya takbiratul ihram dibarengi dengan niat usolli sunnat tasbih rakaatain lillahi ta'ala, ya. Kemudian lanjut kepada yang ini, usolli sunnat tasbih arba, itu kalau mau 4 kali sekaligus, ya. Kemudian nomor 2-nya baca doa iftitah. Kemudian yang ketiga Fatihah At-Takasur rakaat pertama, rakaat kedua Al-Fatihah dan wal asri, rakaat ketiga Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat yang keempat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini urutannya, ya. Silakan kalau mau dibaca ulang, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah sujud. Ini ada doanya juga, ya. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda dan seterusnya. Ya. Baik, ini ada doanya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.